di lereng perbukitan Kabupaten Semarang. Pada ketinggian sekitar 300 mdpl, berdiri sebuah desa yang menjadi simbol ketenangan dan semangat gotong royong, yaitu Desa Plumbon, Kecamatan Suruh. Desa ini terdiri dari 13 dusun, yaitu Dusun Wates, Seban, Kemiri, Pranggen, Plumbon, Kerajaan, Pateran, Tempel, Dukuh Barat, Dukuh Timur, Satrian, Golo, dan Nalu, dan memiliki luas wilayah mencapai 1.550 hektar. Desa ini tumbuh dengan karakter masyarakatnya yang ramah, bekerja keras, dan menjunjung nilai tinggi kebersamaan. Di Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, terdapat sebuah destinasi yang menawarkan ketenangan dan keindahan alami, yaitu Umbul Mudal. Awalnya hanya sebuah embung untuk kebutuhan air warga, namun pesona alamnya membuat tempat ini berkembang menjadi tujuan wisata yang memikat. Disinilah ketenangan alam dan hangatnya kehidupan masyarakat berpadu. Di tepi embung, warga memancing dengan santai, sementara anak-anak bermain air penuh gembira. Suasana sederhana ini mencerminkan keharmonisan hidup masyarakat desa, menghadirkan harmoni yang sederhana namun bermakna. Balai Panjang merupakan situs cagar budaya peninggalan Sunan Kalijaga yang terkait dengan penyebaran Islam di Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, tepatnya di Dusun Pranggen. Bangunan Balai Panjang dahulu digunakan sebagai tempat musyawarah para tokoh setempat. Hingga kini warga Pranggen tetap melestarikan tradisi merti dusun yang digelar setiap malam Jumat Pon di bulan Sapar. Tradisi ini menjadi ungkapan syukur kepada Tuhan atas panen, keselamatan, dan kesejahteraan desa. Rangkaian acaranya meliputi pengajian atau tahlil bersama, serta penggantian atap Balai Panjang yang dilakukan 2 tahun sekali. Selanjutnya terdapat situs ziarah bersejarah makam Mbah Al-Arif Bilal Syekh Muhammad Taqiyuddin Al-Hambali. Beliau diyakini sebagai waliullah, seorang ulama sufi berilmu tinggi yang dahulu dikenal sebagai Mbah Hamdani. Menurut penuturan warga, kawasan yang dulu masih berupa hutan ini sempat ditemukan 6 makam kecil dan beberapa nisan. Kini area tersebut menjadi tempat ziarah yang dihormati masyarakat Desa Plumbon sebagai bentuk penghormatan kepada warisan spiritual Mbah Hambali. Ajaran, keteladanan, serta kedalaman makrifat beliau terus dikenang melalui kegiatan doa dan ziarah yang dilakukan pengunjung. Makam ini tidak hanya menjadi peristirahatan terakhir seorang ulama besar, tetapi juga simbol kesinambungan sejarah dan nilai-nilai keislaman yang beliau tanamkan. Di ujung utara Dusun Wates terdapat UMKM kue kacang yang berdiri sejak tahun 1994. Kalau saya kesini paling 10 tahun. Dan menjadi salah satu usaha rumahan yang cukup dikenal di daerah ini. Usaha ini merupakan warisan turun-temurun dari orang tua yang hingga sekarang terus dipertahankan kualitas rasa dan proses pembuatannya. Pemasarannya, UMKM ini hanya mengandalkan seller yang berkeliling ke berbagai toko dan pelanggan tetap. Untuk sasaran pemasarannya pun juga luas, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Saya Ibu Sri Rahayu. Usaha Gemblong Corot itu dulunya itu terlahir dari Malam Suro, Malam 1 Suro itu kan di kampung ada lek-lekan. Dari Pak RT itu menyanangkan, mari kita buka usaha yang bisa membuat masukan buat
kita ada, kalau pelanggannya itu ini dari anak-anak ada yang suka, kebanyakan bapak-bapak sama ibu-ibu yang suka makanan jadul. Kalau hari biasa itu 2,5 kilo, 3 kilo singkong bahan. Kalau hari Minggu itu sampai 10 kilo. Biasanya itu ada yang pesan, ini mau bikin acara, kalau 1 hari bisa tahan kan, ini nggak ada pengawetnya. Tapi kalau mau disimpan di freeze itu bisa tahan 1 minggu. Kalau pesan dan harapan dari saya pribadi ya itu, ini produk makanan jadul. Jangan sampai itu hilang di telan zaman. Usaha penggilingan padi milik Bapak Darno sebagai layanan terpercaya bagi para petani di desa. Sekitar 6 tahun, 8 tahunan ya. Mungkin sekitar itu 2017. Pada awalnya, beliau berkeliling desa menggunakan mobil yang telah dimodifikasi dengan mesin penggilingan padi bergerak. Kalau dulu mubeng, dari perkembangan zaman ada HP, terus penake ini. Sehingga petani di daerah terpencil dapat langsung mengolah padi milik mereka. Maka ini kan milik sendiri, jadi mau berangkat, mau libur suati. Terus yang kedua kan masalah pangan, kan nggak ada hentinya gitu. Pendekatan personal dan kualitas hasil gilingan membuat layanan ini cepat mendapatkan kepercayaan masyarakat. Perkenalkan, saya Suratno, usaha UMKM Pekesiran yang berjualan di Kota Salatiga, di depan toko jam UHH Jalan Jerisut sama di Pasaran 1 Salatiga, samping toko Mas Gajah. Usaha kue Pekesiran itu dari pertama saya ikut orang pada tahun 96. Terus saya membuat nama sendiri Pekesiran. Dari tahun 2002 sampai sekarang, ini tahun 2025, berarti sudah 23 tahun saya jualan Pekesiran sendiri di Salatiga. Kami itu biasanya Sabtu sama Minggu karena banyak orang yang jalan-jalan gitu. Jadi saya jualan itu jam 5 sampai jam 9 pagi. Tapi kalau sore dari jam 3 sampai jam 9 malam. Kalau puasa itu 2 kali lipat. Kalau biasanya bikin 5 kilo gitu bisa bikin 10 atau 9 atau 8 kilo. Dan kebanyakan kalau yang beli itu pasti kembali, mungkin merasakan ya, apalagi anak-anak itu kalau sudah suka beli lagi. Karena kan kalau anak-anak kan susah bisa bohong, kalau enak ya enak, kalau enggak ya enggak kan gitu toh.